Kemarin saya dengar itu Pak Agus, Imam Ya Pak. Imam besar New York, Pak Agus kajiannya ada Oh 2 Pak jam Anu, ya. ya Ya Samsi. Pak Samsi Ali, bagus Samsi Ali. sekali. Iya iya. Bagus sekali pencerahannya itu apa ya, lugas dan jelas gitu. Iya. Dulu pernah di Bintaro juga itu Pak Samsi Ali. Tahun Ya, 2013 tuh Pak dulu. katanya ada kerabatnya di Bintaro Jaya. Jadi kalau dia ke Indonesia, dia Bintaro katanya. Ya. Assalamualaikum Toronto, Kanada gabung. Waalaikumsalam, selamat gabung. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baik, mungkin sudah 5 menit kita mulai saja. Saya sudah share live juga di Facebook, ya. Terus mudah-mudahan banyak yang monitor juga. Di sini kita sudah sampai berapa orang di partisipan? Ada 15 orang, alhamdulillah. Mungkin pelan-pelan nanti akan gabung. Baik, sebelum kita mulai, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Nah, insyaallah ini program dari IMC, Indonesian American Muslim Community di Houston, yang menjadi co-organize untuk acara ini, dan kita salah satu programnya itu program dari Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal berada di bawah IMC. Kita punya program dakwah tiap minggu, itu ada 3 kali. Jumat malam itu hadis, kemudian pagi Jumat malam tentang sesuatu nasihat, Sabtu pagi tentang hadis, dan Minggu subuh ba'da subuh itu tahsin dan tafsir. Jadi baca Quran, perbaiki bacaan, memperindah bacaan dan tafsirnya. Alhamdulillah sudah berjalan, dan salah satu program yang lain adalah yang bulanan, yang insya Allah ini yang pertama kali di tahun ini, dan setiap bulan kita akan isi, dan tidak harus masalah religius, kita bisa isi dengan masalah yang lain. Nah, karena ini baru program pertama, mungkin karena program pertama menggunakan online ini, Zoom ini, mudah-mudahan lancar dan kita bisa selanjutnya mengembangkan kegiatan ini dalam bentuk yang lain, dan acara dengan frekuensi yang sama setiap bulannya. Mungkin topik dan temanya berbeda. Dan insya Allah hari ini atau malam ini di Houston kita menerima Pak Agus ya sebagai pembicara, sebagai narasumber yang akan menyampaikan maksudnya akan menyampaikan kuliahnya lah tentang Al-Quran. Mungkin sedikit saya bisa bacakan resumenya Pak Agus. Bear with me. Saya udah hafal tapi saya harus hati-hati bacanya lagi. Oke, Pak Agus Jamil. Beliau adalah pengarang buku Al-Quran dan Lautan yang sudah diterbitkan. Dan beliau saat ini adalah dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, dan juga sebagai SME atau subject matter expert bidang sains untuk Lajnah Pentaksih Mushaf Al-Quran di Kementerian Agama Indonesia. Pak Agus mendapat gelar master dari Stanford University di Palo Alto,
California di Amerika. Dia lulusan sarjana geofisik dari Universitas Gajah Mada, kemudian pernah dapat sertifikat ke high school di New Zealand, dari Churchkirk, New Zealand. Beliau produktif menulis sekitar 15 buku dan beberapa belasan artikel ataupun makalah tentang akademik dan teknis. Latar belakang beliau adalah seorang geofisicist, ya, experience geofisicist di oil and gas industry. Dan beliau pernah memegang beberapa jabatan di Kementerian Energi, di Prime Minister Office atau Perdana Menteri, kantor Perdana Menteri di Brunei, negara Brunei Darussalam. Nah, beliau juga seorang yang aktif di Community Services dan Social Entrepreneurship, pentolan di Muhammadiyah Invest, Islamic Microfinance, co-founder, chairman, numbers of Islamic Quranic School, dan yayasan. Salah satunya adalah pionir di SDIT di Rumbai dulu, di Pekanbaru, kemudian juga di Indonesian Diaspora. Beliau menerima banyak special award atau penghargaan khusus, baik dari government Indonesia ataupun dari Brunei Darussalam. Jadi dengan tidak mempanjang mukadimah, I don't want to steal your show. Saya kasih Mas Agus sebagai co-host untuk melanjutkan acara ini. Tunggu sebentar, gimana saya caranya? Make host. Show participant. Oh, bandwidth-nya Mas Agus low. Saya masih di disabled ini untuk share. Oke, saya host now. Harusnya bisa, Mas. Harusnya udah. Ya, sekarang sudah. Oke, Baik. silakan. Sudah kelihatan ya screen saya? Bisa di slideshow mungkin. Hah? Agak kecil soalnya. Oh, kecil ya? Bisa full screen aja. Untuk yang besar dari tempat di situ saya kira dari saya nggak bisa bentar. View. Slideshow. Ya, kita bisa memperbesar Pak Agus. Oke, sudah saya slideshow. Saya kelihatan ya. Oh, tapi bergerak dia kalau slideshow. Begitu juga nggak Baik. apa-apa. Dari situ bisa dibagi separuh-separuh kan, kalau tidak salah. Dari tempat Bambang. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Bambang Gumilar, para pengurus Masjid Istiqlal Houston, dan semua para jamaah Masjid Istiqlal Houston, dan juga tadi saya dengar Pak Didin dari Toronto, Kanada, ada Pak Zarius Rusli dari Bintaro, ada saya lihat ada Pak Nurham dari Brunei, Syria Brunei, dan mungkin juga ada beberapa dari tempat
tempat-tempat lain di Indonesia atau di dunia lain. Malam, selamat pagi di Indonesia, selamat malam di Amerika, di Houston. Alhamdulillah, insyaallah kita sharing sedikit tentang pemujizatan Al-Quran. Dalam belajar ini insyaallah kita akan mendapatkan berkah. Dan kalau disebutkan bahwa kita belajar Quran itu merupakan satu bagian dari taman-taman surga. Nah, sekarang taman surga itu karena berada di virtual space seperti ini, jadi kita akan ada di dalam bentuk yang cukup unik juga di seluruh dunia, di tempat yang tidak begitu fix di mana begitu. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya jadi teringat ini terima kasih kehormatan dari Houston. Saya ke Houston sudah lama sekali, tahun 91 dulu ke Bryant Park di kantornya Texaco gitu ya. Kemudian tahun 86 lagi ke sana ada apa namanya convention geophysics di Brown Center ya kalau tidak salah. Baik. Nah, saya bersyukur sekali sekarang di Houston sudah ada masjid, saya sudah lihat anunya, dan kegiatannya cukup aktif sekali, Masya Allah. Dan ini bisa dibina dengan jamaah-jamaah lain dari tempat-tempat lain. Barangkali ini hikmah dari adanya wabah pandemi corona ini, sehingga kita bisa bersilaturahmi dari manapun tanpa kita secara fisik harus hadir di sana. Bapak Ibu sekalian, pagi ini atau malam ini di Houston, kita akan menelaah sedikit sharing kemujizatan Al-Quran hingga ke hari ini. Baik, jadi inti bahasannya adalah ada 3 kurang lebih. Satu, Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, apa itu mukjizat? Ya. Dalam bahasa Inggris disebut miracle nanti, tapi lain lah dengan apa yang mereka sebut. Kemudian yang kedua adalah 3 nikmat sumber daya atau resources, 3 resources. Saya bilang. Yang ketiga adalah kita syukur melakukan amal saleh. Ya. Jadi itu kurang lebih yang kita usahakan. Ini malam, jadi mungkin sebagian Bapak Ibu ngantuk, apalagi winter di Houston ya, agak dingin sekali. Tapi alhamdulillah dari kenyamanan di rumah kita semua bisa ngaji tetap. Baik, inti bahasan pertama adalah Al-Quran sebagai mukjizat. Menurut Pak Quraisy Shihab di bukunya Mukjizat Al-Quran. Ini saya juga harus baca-baca lagi ya, ini Mukjizat Al-Quran. Dan juga dari bukunya Pak siapa namanya Profesor Yunahar Ilyas Almarhum ya. Di sini juga ada disebutkan di buku Ulumul Quran, buku yang saya suka sekali 2 buku ini. Saya mempelajari tentang beberapa hal. Nah, kemudian saya kombinasikan dengan beberapa hal yang saya ketahui dan apa yang saya tulis di buku-buku saya. Jadi, pertama, kata mukjizat itu secara etimologis adalah berasal dari kata ajaza. Ada 3 bahasa Arab itu biasanya ada 3 huruf ain, jim sama za. Ajaza, yu'jizu, ijaz. Yang artinya adalah melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Jadi agak beda dengan dalam definisi bahasa Inggris bahwa miracle yang bisa yang hanya luar biasa begitu saja yang tidak terbayangkan oleh akal. Nah, tapi ini kita lihat ya kata asalnya ini ijaz, kemudian kalau dengan pelakunya yang melakukan pelemahan itu ya itu menjadi mukjiz. Sedangkan yang kata ini kemudian diberi penekanan lagi ya dalam bahasa Arab mubalaghah gitu ya, atau superlatif, diberikan huruf ta marbutoh di belakangnya sehingga menjadi mukjizah gitu. Mukjizah artinya yang sangat bisa melemahkan. Nah, jadi kalau ada mukjizat itu sesuatu yang ditantang dia akan menjadi lemah dan dia tidak kuat, dia bisa menjawab tantangan itu. Itu yang kita sebut di definisi ini. Nah, baik, Al-Quran ini istimewa ya. Jadi meskipun dia diturunkan di padang pasir pada waktu itu diwahyukan di sana, tetapi sekarang sudah menyebar sampai hari ini di seluruh dunia gitu ya.
di Cina, bahkan ketika pada masa para sahabat itu sudah sampai ke sana. Ya. Kemudian pada abad ke-13 kita dengar Cheng Hu dengan Laksamana Cheng Hu bersama para laksamana. Ada 7 armada Cheng Hu itu yang luar biasa dari Cina gitu. Meskipun sekarang tidak mendapat tempat yang bagus, tapi alhamdulillah di Cina masih ada itu ya. Kemudian anak-anak kita melihat ada di WA itu video TikTok yang beredar itu anak-anak dari Cina kecil masih balita hafal Quran gitu, luar biasa. Jadi saya sendiri melihat itu suatu yang luar biasa. Jadi secara kasat mata gitu ya, ada satu kitab yang bisa dilafazkan, dihafalkan oleh orang yang bukan berasal dari bahasa itu, tetapi bisa menghafalkan dengan baik, dengan lughah Arabia yang baik, seperti seolah-olah ketika dia membaca Quran itu seolah bisa bahasa Arab gitu. Padahal belum tentu gitu ya, karena dia bahasa dasarnya bahasa yang lain, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Nah, ini karena Quran sendiri menyebutkan bahwa kitab ini adalah kitab yang pasti, yang luar biasa gitu. Saya sebagai penulis buku, kita bisa nggak berani dan nulis buku ini sudah lengkap gitu, seperti di sini tidak ada cacat gitu. Tapi Al-Quran begitu kita buka pertama Al-Baqarah gitu ya, baris pertama setelah quote Alif Lam Mim itu ya, langsung disebut dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Langsung menyebutkan this is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. Jadi langsung bilang no doubt, tidak ada keraguan, la raiba fi, la raiba fi. Gitu. Satu yang luar biasa. Bahkan nanti disebutkan ketika mukjizat itu menantang yang lain. Bisa nggak bikin seperti ini ya? Nah, ini tadi kembali ke ada anak-anak kecil itu ya. Dia bisa menghafal Quran gitu, bisa menghafal Quran. Ini anak Indonesia, tadi anak Cina. Anak Indonesia ini umur 9 tahun dan dia bukan kalau biasanya kita kagum pada yangnya itu cacat lain, tetapi dia bisa menghafal. Ini enggak, dia punya problem dengan cerebral palsy. Artinya di organ otaknya ada masalah. Tetapi toh Allah memberikan dia kemampuan untuk menghafal 30 juz Al-Quran. Ini kita lihat di TV, di YouTube masih ada juga ini ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Seperti saya dulu pertama saya kagum dengan waktu saya pertama kali berjumpa dengan seorang hafiz gitu ya di Rumbai ya. Jadi pada waktu ada MTQ, ada anak umur 10 tahun disuruh maju gitu ya. Dia didatangkan dari Kudus kalau nggak salah, saya sebagai panitia. Terus suruh ngetes gitu. Coba anak ini dibuka halaman sekian. Dia bisa baca gitu. Masya Allah. Saya kemudian jadi satu hal yang menarik dan kebetulan juga beberapa ayat itu mind provoking gitu ya. Dia tidak, yang saya yakin tidak mudah difahami oleh orang yang tidak belajar sains kalau dia tidak itu. Nah, salah satunya yang buat saya itu adalah disebut wal bahri masjur di surat Ath-Thur itu ya. Itu ketika saya mahasiswa di UGM di fisika dan di perpustakaan saya baca ada satu ayat yang disebut wal bahri masjur. Kenapa ada di laut yang di dalam tanahnya ada api gitu. Bagaimana ini menjelaskan? Dan itu salah satu sumpah dari Allah ya. Sumpah bahwa di sana ada itu gitu. Ilmu pengetahuan baru tahu ada hal-hal seperti itu baru saja tahun 50-an ya, abad 20 gitu. Nah, itu sebetulnya di Quran itu sendiri ya itu dijaga dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai anak-anak tadi saya sebutkan itu yang sudah abad 21 gitu ya, itu masih menyimpan Al-Quran. Dan kalau tadi di si Naja tadi dia bisa hafal beli smartphone itu sekarang. Smartphone itu ada sudah dipasang embedded itu program-program embedded di situ. Yang tergantung kita embeddednya itu mau di-on-kan, mau di-activated atau tidak gitu. Nah,
mungkin Allah dengan kalimat ini, dengan surat Al-Hijr 19 itu menyebutkan dia ada di Quran itu sudah embedded di ciptaannya gitu. Tinggal diklik, deactivated gitu ya. Ketika deactivated itu jalan. Nah, itu ini di surat Al-Hijr disebutkan Allah yang mengawalnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, indeed, it is we who send down the Quran, and indeed we will be Mas Agus, suaranya hilang. Mungkin beliau ada masalah dengan connectivity. Oke. Oke, maaf. Ada problem, tapi ini sekarang problem gambarnya ya, sebentar. Ya, saya bisa kasih host lagi ke Mas Agus. Oke, Mas Agus sudah jadi host sekarang. Bisa ya, saya share lagi mana tadi. Oke. Harusnya Ya. bisa. Baik. Ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Baik. Terima kasih. Jadi inilah gangguan teknis ini. Saya pakai backup HP sekarang. Wi-Fi rupanya malah ada problem. Jadi Quran itu Allah yang menjaganya gitu. Jadi dijaganya dengan melalui apa? Diletakkan bukan hanya dalam bentuk fisik sebagai kitab buku gitu. Tetapi ada di dalam mind atau di dalam hafalan, dalam memori manusia yang luar biasa banyaknya ini. Ya. Jadi tadi saya sebutkan di Indonesia, Syekh Ali Jabir mengatakan almarhum ya tahun sekitar 2013 begitu. Itu katanya ada sekitar 85.000 di Indonesia yang hafiz dalam Quran gitu ya. Jadi makin banyak saya lihat ada perkembangan itu dan itulah yang dijawab. Nah, tantangan dari Quran terhadap itu tadi saya sebutkan bahwa kalau itu yang melemahkan kan. Jadi mukjizat itu yang melemahkan. Ini tantangan di surat Al-Baqarah 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu narallati waquduhan nas wal hijarah a'iddat lil kafirin. Jadi manusia itu ditantang kalau dia bisa nggak buat
1 surat saja. Dalam Quran ada beberapa tantangan. Tantangan untuk bikin 10 surat kalau bisa. Nah, ini yang paling rendah. Ya udah, nggak usah deh. 1 saja yang seperti itu. Jadi bukan 1 yang sama, tapi yang 1 yang seperti itu. Ditantang juga. Itu tidak bisa. Dan lalu kemudian di ayat 24 itu disebutkan, dan pasti kamu tidak ya, you will never be able to, gitu. Jadi kamu udah ditantang, ya kamu pasti tidak bisa. Dan memang ini susah. Mana ada apa ya? Satu kitab yang sedemikian istimewa seperti ini bisa dihafal oleh orang dari yang bukan bahasanya. Itu menunjukkan dia satu keistimewaan. Dan yang istimewa, dia itu disampaikan melalui Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad. Ya, siapa dia? Nabi Muhammad itu kita tahu semua, beliau adalah ummi, buta huruf, illiterate, hidup di tengah masyarakat jahiliyah yang jauh dari peradaban ilmu pada saat itu. Kita tahu peradaban pada waktu itu ada di Romawi, di Persia, di Cina. Cina udah maju, sudah itu kan. Nah, lingkungannya pun juga adalah berupa padang pasir tandus, jauh dari lautan. Tapi nanti saya akan banyak bercerita yang saya ambil dari buku saya, Lautan itu. Bagaimana bisa bercerita begitu elekuan tentang tentang lautan Al-Quran ini. Ya. Nah, jadi mukjizat itu, kalau secara terminologis tadi sebutkan adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku Nabi. Dalam hari ini Nabi Muhammad. Sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu. Siapa yang ragu ditantang, bisa nggak bikin gitu untuk mendatangkan yang serupa. Namun mereka tidak akan mampu melalui tantangan itu. Akan kita lihat bagaimana Quran itu yang hadir diturunkan, diwahyukan di tengah padang pasir seperti itu bisa bercerita sesuatu yang beyond the time, satu hal yang luar biasa, yang tentang laut tadi, nanti kita lihat ya. Nah, jadi kesempurnaan Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad, saya lihat sebagai paling nggak saya melihat ada 7 ini. Dia satu good news lah gitu. Kita alhamdulillah kita dapat suatu kitab ini yang boleh di-challenge-kan dengan yang lain-lain kitab gitu ya. Dia lengkap gitu sebagai penyempurna, ya. Good news lah gitu. Kemudian dia spiritually fulfilling gitu. Dia selain bisa dihafal, coba kalau Bapak Ibu sekalian menghafal Quran ini ya, nggak peduli, nggak usah tunggu udah terlambat masih kecil. Kita sudah dewasa, kita usahakan. Saya alhamdulillah juga berusaha menambah terus. Secara spiritual itu fulfilling gitu, tenang gitulah, jadi enak gitu. Kalau kita punya hafalan banyak gitu ya Al-Quran gitu, sambil nyupir sendirian ya itu. Akan menambah ketenangan. Physically juga rewarding dengan Quran ini. Banyak hal-hal di dalam Quran itu yang misalnya kita disuruh sholat, itu disuruh dengan gerakan-gerakan tertentu. Itu juga pada time-time tertentu. Itu secara fisikal itu juga akan membuat hal yang berbeda. Dan intellectually satisfying. Tadi saya sebutkan bagaimana saya terprovokasi pada waktu saya mahasiswa sekitar 40 tahun yang lalu gitu dengan satu ayat yang wal bahri masjur tadi ya, wal bahri masjur, kata masjur. Dan sekarang semakin kita baca Al-Qur'an ada kata-kata ya, diksi yang dipakai yang unik di dalam Al-Qur'an ya. Nanti kita lihat ketika surat An-Infitar dan surat Takwir gitu disebutkan ada wal biharu fujirat dan wal biharu sujirat gitu. Itu kenapa ada ayat-ayat begitu ya. Atau kenapa satu penjelasan tentang ulama itu dijelaskan dalam satu konteks tentang mengamati alam gitu. Jadi saya sebutkan dia kitab yang tidak outdated, intellectually satisfying menurut saya. Yang kelima adalah dia profesi ya, of hereafter nanti, dan metaphysically amazing gitu. Quran bisa menjelaskan tentang apa yang akan terjadi secara sejarah, misalnya tentang kejatuhan kembalinya Romawi, terus kembali itu ada cerita itu historik. Tapi yang akan datang itu dijelaskan dengan detail. Ya, ketika langit nanti akan terbelah, ketika matahari akan digulung dan sebagainya, itu sudah ada satu profesi yang akan dijelaskan dan itu ada di sana. Dan metafisikal, secara metafisikal itu amazing.
misalnya gini, saya punya beberapa teman ustadz yang dia bisa Bapak-Bapak sekalian mendengar cerita tentang ruqyah misalnya ya. Jadi orang di ruqyah itu kemudian dia bisa sembuh gitu ya. Ini juga bagaimana menjelaskan itu ya? Masih sebagai satu hal yang misteri. Kalau Nabi Isa itu disebutkan mempunyai mukjizat yang dia bisa menyembuhkan pada waktu itu, kita tidak bisa melihat lagi. Tapi hari ini kita bisa melihat dengan ayat itu saja, itu bisa untuk menyembuhkan ya. Di surat Isra juga disebutkan itu kan. Kemudian scientifically sound and empirical. Kita di-challenge untuk melakukan hal-hal yang empiris ya. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu ayat tentang yang related sama sains. Lebih banyak dari ayat-ayat tentang hukum syariah. Hukum-hukum syariah fikih itu ada sekitar 250-an ayat. Tetapi tentang sains itu ada sekitar 1000-an ayat, gitu, 1000-an ayat. Dan itu banyak yang meminta kita supaya membaca, mengamati. Ya, alam taro annallah. Apakah kamu tidak memperhatikan, membaca, gitu. Ya, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Perhatikanlah berulang kali. Kata-kata itu banyak bertebaran di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah ini sebagai suatu clear guidance yang jelas untuk kita bisa hidup sukses di dunia ini sekarang dan juga bisa membangun satu civilization. Bagaimana kita saksikan misalnya ketika Nabi Muhammad berada di masyarakat jahiliyah pada waktu itu, kemudian diturunkan ya Al-Qur'an. Kemudian Islam itu berhasil merubah masyarakat jahiliyah itu dalam waktu 23 tahun ya sebagai suatu peradaban baru gitu ya, mengalahkan yang besar. Jadi ini satu encouragement juga bahwa kalau pada waktu itu di Mekah Mekah, Madinah, di Jazirah Arab yang begitu resources-nya itu rendah sekali ya, itu bisa merubah hanya dengan Al-Qur'an ini. Bagaimana dengan negeri kita Indonesia? Nanti akan lihat yang mempunyai resources yang banyak begitu ya. Maka kita insya Allah akan bisa membangun juga satu civilization baru nanti yang ke depannya dengan sumber-sumber tadi. Nanti akan kita lihat. Baik, jadi kita masuk kepada 3 nikmat sumber daya itu ya. Jadi beberapa dalam ayat-ayat Al-Qur'an tadi ya yang merupakan hal yang saya sebutkan sebagai satu mukjizat yang sampai bisa kita rasakan hari ini ya. Bukan hanya kalau tadi umatnya Nabi Isa itu hanya bisa merasakan pada waktu itu, yang sekarang sudah tidak bisa merasakan. Tetapi kita, itu umat Islam, dengan Al-Quran ini kita bisa merasakan, gitu ya, bisa menikmati seperti tadi. Dari yang spiritual, dari yang metafisikal, juga dari yang saintifik, dan juga pembangunan peradaban seperti ini. Jadi poin kedua adalah inti bahasan kita, 3 nikmat sumber daya. Apa itu 3 nikmat? Ini resources itu banyak, tapi saya akan memfokuskan pada 3 ini. 3 resources untuk Indonesia. Ya, 1 adalah human resources-nya, 2 virtual resources-nya atau nilai, kemudian natural resources atau sumber daya alamnya. Ya, manusia. Ya, kita disebutkan sebagai muslim, kita. Kan kita poin di bawah itu paling banyak umat Islamnya di dunia gitu. Dan paling banyak umat Islamnya gitu kan. Oke, regardless the quality, itu tentu kita masih bisa ada kurva normalnya. Ada yang paling bagus, ada yang buruk sekali, ada yang average gitu. Tetapi dengan masyarakat Islam yang 250 juta itu, tentu yang paling bagus ini pun juga you still talking about million lah, gitu ya, million. Ya, itu adalah Muslim sebagai umat terbaik. Ya. Kuntum khaira ummah, gitu. Anda itu adalah yang umat yang terbaik. The best nation. Nanti kita lihat. Dan kemudian yang kedua adalah kita itu istimewa sekali dalam hal keragaman, kebinekaan, ya, kebinekaan. Suku bangsa dan kita mampu hidup bersama di negara yang terluas di dunia. Ya. Jadi oke lah kita sama Amerika nggak begitu beda jauh gitu ya. Amerika banyak besar gitu ya, tapi kalau India itu tidak terlalu, memang ada suku-suku tapi tidak se-diverse suku yang ada di
di tempat kita. Kita itu di junction antara peradaban dan perjalanan suku bangsa, sehingga kita mix di situ ya. Itu satu keragaman. Yang mana karunia ini ya, karunia multicultural ini, multi etnik ini, itu di spesial secara khusus dimention di surat Fatir, di surat Fatir di Al-Qur'an, di surat Fatir ke-27 dan 28. Di mana itu nanti itu sebagai indikasi keulamaan seseorang. Itu harus mampu dia melihat pada harus mampu memahami kepada kebinekaan tadi, ya. Kebinekaan dalam hal macam-macam, termasuk manusia, gitu ya. Jadi ini sumber daya manusia kita itu ada satu yang keistimewaan. Yang di Indonesia itu tadi kemudian kita menjadi bangsa yang moderat, ya, atau pertengahan, multicultural, multi etnik. Bapak-bapak, Ibu sekalian mungkin bisa merasakan ya, sudah pernah tinggal di beberapa tempat di dunia ini ya. Kita itu tidak terlalu ekstrim dari banyak hal. Oke, at least paling enggak kulitnya itu sawo mateng, hitam juga enggak, kuning juga enggak gitu kan. Sebagian agak kuning, sebagian agak hitam, tapi kita mix gitu ya itu. Kemudian cara kita bersikap, Bapak-bapak Ibu sekalian di Houston tentu sering berhubungan dengan berbagai bangsa gitu. Dan biasanya kita itu relatif gitu, kita in the middle gitu. Ya, kita not in the extreme side, on the extreme side. Itu biasa. Saya 18 tahun, saya 22 tahun lah di luar negeri. Di Amerika 2 tahun, di Brunei 18 tahun gitu. Di New Zealand 1 tahun. Jadi kurang bisa merasakan bahwa kita itu dengan terbiasa dari kecil sebagai multicultural, multi ethnic, itu suatu aset yang luar biasa. Dan orang kita alhamdulillah kreatif, inovatif, suka gotong royong. Kemudian yang saya sebutkan tadi ulet tangguh ya. Nah ini bisa silakan baca, bisa di Google juga, bahwa nenek moyang kita itu adalah pengeliling dunia pertama, mengawai ekspedisi kapalnya Ferdinand Magellan ya, yang mengelilingi bumi 1521 gitu. Dan sebelum itu bahkan kapal Cheng Ho itu yang di 1421, jadi 100 tahun sebelum ini, itu kapal-kapalnya pun juga dibikin di Jawa gitu. Kemudian pelaut-pelaut kita, poin kedua itu telah melayari mana-mana gitu ya, sampai Pasifik dan Hindia. Lalu menjadi penduduk asli di sana gitu ya, di Hawaii, Haiti, New Zealand, Madagaskar. Saya dulu di New Zealand, saya menemukan bahasa-bahasa yang aneh-aneh, yang bahasa Maori yang related sama dengan bahasa bahasa daerah kita gitu. Terutama karena saya dari Jawa, saya urut berapa, ada yang kira-kira ada sekitar 100 bahasa Jawa yang sama dengan bahasa Maori gitu ya. Contohnya burung itu di Indonesia itu di Jawa itu dibilang manuk. Orang Maori juga bilang burung itu manuk gitu ya. Bird itu manuk. Tua itu di Jawa bilang kami tuo gitu. Orang tetua di desa itu kami tuo. Di sana di Maori dibilang juga kami toa gitu ya. Toa itu tua ya. Hitungan juga sama gitu. Jadi itu ada bukti linkage ya antara manusia-manusia kita sudah sampai ke sana. Jadi ini modal dasar kita ya, resources. Nih, kebinekaan kita itu harus kita syukuri, dan ternyata juga disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Sebagai tadi kalau kita umat Islam disebut begini, sudah sering kita dengar kuntum khaira ummah gitu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah gitu. Jadi kita itu terbaik. Karena apa? Dibaik bukan karena udah kamu baik that's all gitu. Tapi baik itu mengingatkan yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman. 3 hal itu. Ya, itu akan kamu jadi baik. Ini yang disebutkan dalam Quran ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya nilai tadi virtue ya. Di Quran tentu saja ini kita tidak akan pernah kehabisan ini di Quran itu memang banyak sekali. Misalnya contoh mencari ilmu pengetahuan ya. Kemudian tentang kesetaraan, equality among mankind. Regardless the gender, race, social status, opponent ya. Environmental concern ada ya. Free and fair market. Nah, itu ada ya. Kalau misalnya tentang penentuan harga di pasar gitu.
Nggak boleh itu pemerintah atau authority itu menentukan harga. Nggak. Nabi Muhammad bilang, biarkan harga terbentuk di pasar. Wah, ini istimewa. Tentang social status tadi. Kalau kita pergi haji, kita sebetulnya itu merekonstruksi yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap penghormatan kepada keluarga yang mulia, yaitu keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim yang bagaimana? Yang istrinya adalah seorang yang berkulit hitam, gitu ya. Kemudian dia dari strata status sosial budak dan lain sebagainya. Dan wanita, gitu. Jadi yang strata sosial ini di Amerika sendiri kalau sudah black women, kemudian dari low class gitu. Ini sekarang masih ada seperti itu. Bahkan yang dibilang di negara maju seperti Amerika, saya sudah merasakan. Nggak tahu kalau di teman-teman mungkin bisa menceritakan jalan University Avenue di Houston ya. Ada teman-teman yang cerita begitu, beda sekarang antara ujung satu dengan ujung yang lain. Kalau saya dulu di Palo Alto itu juga ada University Avenue yang ujungnya adalah Stanford. Kemudian begitu keluar itu ada kawasan yang bagus sekali gitu ya. Tapi begitu nyebrang Highway 101 gitu, itu sudah masuk di East Palo Alto, dan East Palo Alto itu bagi langit dan bumi dengan Stanford gitu ya. Nah, jadi di masyarakat itu masih ada seperti itu. Tetapi toh kita di dalam Islam diajarkan bahwa ketika kita pergi haji, kita merekonstruksi keluarga yang yang secara sosial itu dianggap rendah, ya. Islam tidak, tetapi hari ini kalau ada wanita hitam itu kan perempuan pun masih mendapatkan treatment yang berbeda begitu. Oke, anyway, ini nilai-nilai di dalam Quran itu banyak sekali di sini saya tidak akan membahas yang ini banyak gitu ya. Nah, ini saya tadi sebutkan ya tentang kebinekaan tadi, bahwa di dalam Quran dua istilah kata-kata ulama itu kumpulan dari orang-orang alim itu muncul di dua surat gitu. Nah, surat yang satunya adalah yang ini. Yang satu itu tentang ulama Bani Israel yang tidak bagus. Kemudian yang satu ini ulama yang yang melakukan hal-hal yang dia takut kepada Allah. Nah, apa yang mendasari dia sebelum dia takut kepada Allah? Yaitu tentang ulama yang memperhatikan alam rupanya. Jadi kalau kita selama ini mempelajari bahwa untuk menjadi orang alim itu banyak membaca buku gitu ya, banyak membaca kitab gitu. Tetapi kalau kita kembali kepada surat Fatir ini gitu. Surat Fatir ini menyebutkannya dalam dua ayat yang bermunasabah ini ya, ayat 28 sama 27 dan 28 bulan Fatir ini itu adalah tantangan Allah untuk memperhatikan alam. Satu hal yang saintifik dan empiris gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamarati mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judatun biddu wa khumrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibun sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ayat ini potongan tengahnya yang 28 itu yang paling sering dikutip oleh para dai atau ulama, yaitu bahwa innama yakhshallaha min ibadihil ulama gitu. Bahwa hanya ulama lah yang takut kepada Allah, yang yakhsha kepada Allah. Tetapi konteksnya di atas dan di bawah, dia menjadi takut karena apa? Gitu kan. Tapi ternyata di sini kalau kita melihat itu adalah setelah dia memperhatikan, Masya Allah, ternyata manusia ini beraneka, beralwanuha, berbagai macam etnik, ras, suku bangsa, tabiat dan lain sebagainya. Binatang pun juga gitu, alwanuhu, various color, various shade, batu-batuan, and in the mountain are tracks white and red of varying shades.
gitu ya. Batu-batu lapisan-lapisannya itu berbeda-beda warna gitu ya. Kenapa ini begitu ya? Terus kemudian binatang, buah-buahan berwarna-warna berbagai warna gitu. Nah, jadi ini yang menjadi prelude bagi seorang yang alim, kemudian dia masya Allah subhana rabbika rabbil rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban, bahwa Allah lah yang menciptakan ini dan maha suci Allah gitu ya gitu. Baik, kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam. Melimpah ruah karunia Allah dalam bentuk sumber daya alam yang memang disediakan untuk manusia. Di surat Al-Baqarah ayat 29 ini disebutkan bahwa semua itu diciptakan, apa yang di antara langit dan bumi itu hanya untuk manusia ya. Dan di antaranya yang dilebihkan pada bangsa Indonesia adalah, nah, jadi tiap bangsa dikasih kelebihan-kelebihannya gitu ya. Ini saya yang akan pinpoint out adalah yang untuk Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Indonesia yang ada di Amerika sudah lama gitu ya. Ini sekalian menyegarkan ingatan supaya saya dulu juga jadi diaspora, jadi kadang-kadang rindu juga di Indonesia. Saya sudah pulang ke Indonesia 3 tahun ini, tahun keempat ya. Baik, jadi yang pertama adalah kita kepulauan terletak di batas 2 samudera. Itu nanti kita lihat istimewanya. Quran bilang apa? Gitu. Lautan yang penuh dengan kelimpahan. Quran juga menyebutkan di surat An-Nahl. Kapal yang diajarkan cara pembuatannya di surat Hud nanti. Renewable energy, green thing, ya, flowing matters deep under the seas. Itu disebutkan dengan bagus dalam Quran, ya. Di surat di Yasin, di di Ar-Ra'd, di banyak ya. Kemudian between the layer and colorful rocks itu ada apa ya, juga disebutkan. Kita bahas beberapa, mudah-mudahan ada waktunya. Kita sampai jam berapa ini nanti ya? 10.15 di sini. Saya usahakan bisa. Karunia berlimpah di batas 2 lautan. Nah, ayat ini ya, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ar-Rahman. Surat ke-55 ayat 19 sampai 22. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yahruju minhumal lu'lu wal marjan. Yeah. He released the 2 seas meeting side by side, dalam kurung gitu ya. Pokoknya meeting, dia ada 2 seas meeting ya. Between them is a barrier, batas. So neither of them transgress. Ada batas, ada satu kawasan yang membatasi antara 2 lautan. So which of the favor of your lords would you deny? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan apa yang kamu dustakan gitu ya. Nikmat ini ya, di antara batas itu. From both of them emerge pearl and coral. Gitu. Jadi di antara batas 2 laut tadi itu disebutkan ada pearl and coral. Pearl and coral itu not necessarily dia benda yang betul-betul pearl dan coral. Nah, tapi ini suatu saya baca terjemahan tafsirnya, dia berbeda-beda pemahaman antara coral dan pearl ini ya. Lu'lu wal marjan. Lu'lu itu ya. Itu kita bisa summarize saja dia suatu kenikmatan. Dan batas 2 laut selama ini itu digambarkan antara kiri dan kanan ya, antara kiri kanan secara geografis beda warna segala itu ya, banyak kita lihat foto-fotonya. Apakah demikian di dalam ukuran mikro? Yes ya, yang normal. Tapi secara mikro ada batas-batas lagi. Batas tidak harus dari kiri kanan, atas bawah, layer gitu ya. Nanti di surat An-Nur disebutkan ada layer gitu. Kemudian secara makro ya, lebih besar lagi. Ini yang saya tertarik. Ada batas antara 2 lautan gitu, ada batas. Dan di antara batas itulah itu ada kenikmatan. Batas ini memang menarik gitu ya. Kalau kita ngambil kuliah dulu matematika ada syarat batas gitu ya. Di dalam kita mencari oil and gas pun kita juga cari mana ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya itu oil
will go through the reservoir, enggak pernah kena trap. Dia harus ada batasnya. Ada yang nge-cap gitu. Batas atasnya ada cap rock, kemudian ada structure, fault structure, dia berhenti di situ, baru kita. Jadi batas itu satu hal yang menarik. Dan ini batas dua laut. Di Indonesia saya akan mengajaknya melihat dari konteks yang lebih besar. Ya. Indonesia itu adalah negeri di batas dua lautan. Lautan apa? Lautan Pasifik, ini yang besar nih ya, dan lautan Hindia, Indian Ocean. Gitu. Nah, di antara, coba perhatikan, kita selalu melihat Indonesia itu di scope kecil gitu ya, terus langsung zoom dari Aceh sampai Irian Papua pun dipotong gitu, sehingga kita tidak melihat utuhnya keindahan Pulau Papua itu ya, dan kita melihat kepulauan kita itu kepulauan yang betul-betul strategik dan lokasinya bagus, indah, itu kita lupa bahwa dia berada di dua lautan besar ini, Pasifik dan Indian Ocean. Nah, apa kelebihan kita berada di antara dua ini? Kita dari dulu selalu diajarkan kita di antara dua benua Australia, benua Asia dan Australia. Itu korek juga, betul. Tapi ada yang lebih luar biasa, itu berada di antara dua lautan ini. Ini yang paling tidak di surat Ar-Rahman tadi itu disebutkan ketika ada batas dua lautan gitu. Di zona boundary zone itu ada kenikmatan yang luar biasa gitu ya. Saya pernah diskusikan dengan Pak Quraisy Shihab gitu kan, apakah saya bisa memang tidak ada yang mengartikan itu, tidak ada yang menafsirkan. Tapi saya bisa menafsirkan itu bahwa ini batas antara dua lautan secara makro, di antara keduanya itu ada kenikmatan yang luar biasa. Ya, kita menjadi kepulauan yang terbesar. Nah, ada yang istimewa dari kepulauan yang terbesar tadi itu ada di lokasi itu 75% spesies terumbu karang, koral dunia itu dijumpai di perairan Indonesia. Ya. Saya nggak tahu, Bapak sekalian suka ke di Gulf of Mexico gitu ya, atau yang di West Coast gitu, pergi di pantai-pantai sana, itu dingin sekali, gitu kan, dingin. Saya dulu katanya California itu hangat juga. Kalau kita nyebur di California di depannya San Francisco itu dekat Golden Gates juga dingin juga airnya begitu kan, dingin. Nah, karena dingin gitu ya, maka itu terumbu karang is not happy living there gitu. Bukan environment dia. Environment dia itu adalah air yang mengalir jernih, mataharinya cukup, temperaturenya bagus ya. Maka disitulah dia tumbuh. Makanya Indonesia itu tidak heran karena dia berada di kepulauan yang begitu banyak cove-nya, banyak tempat-tempat untuk berlindung gitu. 18.000 pulau ini. Itu ada 75% spesies terumbu karang dunia. Itu dijumpai di situ. Gitu. Apa yang dijumpai di Lautan Pasifik juga dijumpai di Indonesia. Apa yang dijumpai di Lautan Hindia ada di situ. Gitu ya. Nah, itu yang yang istimewa. Dia hangat airnya. Dan perairan Indonesia ini dihuni oleh 50% spesies ikan dunia. Luar biasa. Luar biasa. Satu tempat di batas dua lautan besar tadi itu ada satu zona ya yang membuat spesies itu tumbuh dengan bagus ya. Belum lagi nanti spesies seaweed ya, seaweed. Kemudian algae gitu. Ya, algae saya belum pernah angkanya gitu. Seaweed juga belum punya angkanya, tapi petanya menunjukkan bahwa seaweed terbesar itu lokasinya sentralnya, episentrumnya di sini. Gitu ya. Dan kemudian ada aliran arus ya, yang merupakan bagian dari global conveyor belt yang berpotensi membawa sumber daya energi terbarukan luar biasa. Selain tadi, dia menyuplai nutrients, dia menyuplai warm waters dan banyak jenis ikan di kepulauan kita ini. Ya. Dan itu bounty di dalam lautan itu, di dalam surat An-Nahl disebutkan. Ya. Dan itu kita nanti seperti juga di surat Ar-Rahman di ujungnya itu ditantang lagi. Perhaps you will be grateful. Gitu. Apakah kamu tidak mensyukurinya? Wala'alakum tashkurun. Gitu ya. Apa yang ada di situ? Ya. Disebutkan yang pertama, wa huwallazi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan. Sakhar di facilitated,
The sea has been subjected. Ya. Allah itu mensubjekkan laut ya buat manusia. Di mana di situ ada ikan ya untuk dimakan ya. Tender meat ya ada di situ. Then extract from it ornaments which you wear. Jadi sesuatu yang bisa kita pakai dari lautan itu ya, yang bisa kita pakai. Tafsir yang lama-lama biasanya menyebutkan ini adalah mutiara, bisa jadi kalung dan lain sebagainya, atau akar bahar bisa jadi gelang. No, not that one. Kita itu ya betul gitu. Tetapi ornamen yang kita pakai di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita ini, mungkin ada sekitar bahkan 90% yang ada di ruangan kita itu berasal dari laut, gitu ya. Bahkan kalau tidak ada itu ya, itu saya bayangkan ruang kita ini dull dan weak gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan concrete house gitu. Yang mana concrete house itu memerlukan semen. Semen itu ya, itu mendapatkan intinya adalah dia lempung ya. Dan kemudian dia limestone gitu. Dua-duanya itu berasal, lempung itu dari laut dalam ya. Kemudian limestone yang diambil sebagai kapur itu adalah dia fosil dari koral ya. Koral yang tumbuh di mana? Di pertemuan dua laut, laut dalam dan laut dangkal. Di situ koral, ada margin reef ya. Itu banyak di sana. Dia tidak menyebar, tapi kemudian itu yang kemudian menjadi bahan-bahan itu. Lah, kalau kita belajar di source rock oil and gas gitu kan. Kita belajar dari fosil, dia sudah mengalami itu juga asalnya kan juga dari bahan-bahan itu ya, organic matters yang ada di laut gitu. Dan itu nanti akan menjadi gas jadi naftalen akan menjadi di petrochemical akan dirubah dengan menjadi berapa 300-an produk ya, jadi cat kita dan segala macam ya. Sehingga kalau kita tidak ada laut tadi ya, yang dia menumbuhkan bahan-bahan itu tadi, maka di darat ini kita very dull. Warnanya mungkin cuma hijau, brown sama yang lain. Nggak ada chemical colors dari petrochemical yang berasal dari situ. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah kenikmatan berupa kapal ya, kapal, the ship plowing through ya. Kapal yang berlayar di atasnya. Ya. Kemudian dia menyebutkan Allah menyebutkan hijab, semua itu disubjected oleh Allah, difasilitaskan, ditundukkan bagi kebaikan manusia supaya manusia bisa mengambil bounty, karunia yang diberikan oleh Allah di situ ya. You may seek of his bounty. Lalu kemudian apa di ujungnya? Perhaps you will be grateful. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Wala'alakum tashkurun. Karena itu kenikmatan yang bisa dipakai. Lain kalau kita misalnya ditunjukkan dengan kelebihan-kelebihan di angkasa luar di dalam Al-Quran. Itu atau suatu hal-hal yang intangible gitu ya. Maka biasanya itu tantangan supaya kamu memikirkannya. Atau apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak memikirkannya gitu. Wala'alakum atau itu adalah tanda buat orang-orang yang menggunakan akalnya gitu ya. Itu begitu. Tetapi kalau yang tentang kenikmatan laut tadi disebutkan seperti juga surat Ar-Rahman tadi itu ya, itu adalah bersyukur, mensyukuri. Jadi itu adalah suatu kenikmatan atau suatu bounty yang bisa dimanfaatkan, tangible gitu. Ini contohnya tadi saya sebutkan ya, di batas ini dia akan di Indonesia itu the fact is the most biodiverse ocean realm worldwide. Dia menjadi pusat atau epicenter dari coral reef. 75% dari coral reef dunia itu spesiesnya ada di segitiga ini antara Filipina, Indonesia dan kemudian sampai ke Solomon Islands. Dulu kita sering dengar tentang Great Barrier Reef gitu ya. Tapi ternyata Great Barrier Reef itu masih lebih rendah daripada yang di kawasan ini, di Raja Empat misalnya gitu. Saya belum pernah ke sana, cuma dengar cerita katanya luar biasa itu pemandangan bawah lautnya. Di Kepulauan Takabunirate ya,
atau Derawan. Teman-teman yang suka diving ini nanti bisa share. Luar biasa, gitu ya. Saya cuma dulu tinggal di Sulawesi lama dan menikmati Kepulauan Spermonde di situ. Itu pulaunya bagus sekali, indah sekali gitu ya. Baik, kemudian by living in the boundary of the two seas tadi itu, two ocean tadi. Secara ekonomik ya, kita itu juga merupakan tempat the most critical global energy ceiling ya. Strait kita Selat Malaka misalnya. Selat Malaka itu dilewati oleh ini jalur ya, yang saya tunjukkan ini adalah jalur dari Energy International Agency ini. Choke point paling penting itu ada di Hormuz ya. Nomor 2 adalah Malacca Strait. Kenapa? Karena market daripada energi besar itu adalah Asia Timur ya, Cina ya, Jepang. Jepang itu 80% energinya itu import. Dan itu harus dilewat dari perairan kita. Ya. Dari Selat Malaka. Jadi tadi, kembali lagi, ini bukti bahwa di antara dua lautan itu, ini jalur yang di atas, itu jalur kapal, ya, jalur kapal, snapshot today, gitu ya. Begitu banyaknya orang mondar-mandir di lautan itu, ini kalau kita ke Selat Malaka, gitu ya. Itu sibuk sekali. Selat Malaka itu dilewati oleh sekitar 50.000 kapal per hari, atau sekitar separuh dari armada kapal dunia. Ya, nanti kita lihat statistiknya kalau nggak salah ada di sini. Ya. Jadi kita mempunyai geoekonomi paling strategis ya. Saya sebutkan sebagai urat nadi ekonomi dunia. Peran Indonesia itu adalah jalur ekonomi paling penting di dunia. Gitu. Ya, kita mungkin nggak menyadari. Jadi nilai posisi kita itu sangat strategis. Ya. Separuh armada kapal dunia melewati Selat Malaka. Sisanya lewat mana? Ada yang lewat Makassar, Selat Lombok, gitu ya. Kenapa? Negara-negara Asia Timur itu butuh minyak. Dan kalau sudah selesai dapat minyak, mereka memproduksi sesuatu, maka sesuatunya juga harus dijual. Kejual ke pasar. Pasarnya di mana? Pasarnya ada di barat. Maka dia lewat lagi ke perairan kita. Makanya itu Malaka, kota Malaka itu dalam sejarahnya itu, wah memang jadi perebutan banyak suku bangsa, ada Arab, ada Cina, ada Jawa gitu ya, namanya Pati Unus itu sampai bawa armada besar. Dan Malaka itu berasal dari bahasa Arab, gitu. Artinya kekuatan, ya, sama dengan malaikat gitu ya, ini mempunyai kekuatan Malaka. Baik, jadi itu satu titik penting, satu jalur penting disebutkan ya, jalur sutra laut yang menghubungkan dunia timur dan barat ya. Dan Indonesia itu sekarang adalah ekonomi terbesar ASEAN dan nomor 16 di dunia dan diramalkan akan menjadi terbesar nomor 7 2000. Ini sebelum Covid, nggak tahu setelah Covid kita bagaimana. Nah, dari secara fisik, kalau tadi secara ekonomi, secara bio gitu, keberadaan di antara dua lautan itu secara fisik ya, oceanografik, kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Coba perhatikan ini peta dunia, ada pita yang panjang segitu. Pitanya itu adalah yang disebut sebagai global conveyor belt gitu ya. Atau arus termohalin atau arus air hangat gitu ya. Air hangat. Jadi kalau tadi air hangat itu yang mengalir di permukaan itu hanya melewati kepulauan Indonesia. Makanya nggak heran tadi secara biologis dia banyak itunya, dia membawa ikan-ikan yang luar biasa ke sini. Tetapi secara energi, ya, kita ngomong energi, kita senangnya saya ngelihat oil udah harus ganti nih kepada renewable energy. Dan renewable energy yang nggak berhenti-berhenti air mengalir adalah ini, ya. Ini dia membawa energi, membawa makanan juga gitu ya, ada nutrients, makanya ikan-ikan senang ada di situ ya. Nah, ini Global Conveyor Belt ini kalau di Indonesia disebut sebagai arus lintas Indonesia atau ARLINDO. Dan beberapa tempat ini kita lihat arusnya itu mengalir sangat deras ya, mengalir sangat deras. Itu ekuivalen pada sekitar 15.000 sungai Mississippi itu yang ada di Selat Makassar aja. Jadi itu untuk pembangkit listrik akan luar biasa. Dan sekarang ada yang namanya hydrokinetic ya. Di Florida udah mulai dipasang, kemudian di Kanada
kemudian di Inggris gitu ya, di Cina, di Kanada, di Korea itu membangun ini. Kalau kincir angin itu ditaruh di atas untuk menangkap angin, dan angin kadang lewat, kadang enggak gitu ya, kadang cepat, kadang lambat. Tapi kalau yang di bawah laut itu arus yang Arlindo tadi itu, dia continuously eternal flow of water gitu. Eternal flow of water. Saya nggak membahas ada satu di ayat di Quran itu kalau menggambarkan surga itu, ingat nggak, surga itu mengalir sungai di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar. Ada air yang mengalir. Karena air yang mengalir itu membawa energi yang luar biasa, membawa kehidupan. Baik, maaf, saya minum dulu sedikit. Kelebihan pengangkutan di atas air di surat Yasin, ya, itu ada wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatum fil fulkil mashun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Jadi disebutkan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka itu dalam kapal yang besar, yang penuh muatan. Ya. Lalu mereka diberikan juga angkutan-angkutan lain yang akan seperti kapal yang akan bisa mereka kendarai nantinya. Gitu. Nah, ini istimewa. Kadang-kadang dikasih footnote kalau di Al-Quran yang terjemahan bahasa Indonesia itu, ya kendaraan itu nanti akan ada kendaraan-kendaraan lain seperti kendaraan mobil dan lain sebagainya, kereta api. Tapi kalau menurut saya kembali kepada ayat ini, itu adalah mengindikasikan bahwa kendaraan air itu akan menjadi satu solusi yang bagus, ya. Ini untuk angkutan kapal itu tidak tertandingi, dia bisa mengangkut luar biasa. Cina sekarang misalnya memasarkan barangnya ke Amerika dengan menggunakan kereta api yang panjangnya bisa sampai 2 kilo, 3 kilo tuh kereta apinya. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung dia naik satu kapal itu cukup satu kapal kontainer. Nah, itu. Maaf, satu kapal kontainer itu ekuivalen dengan perjalanan kereta api itu 1 tahun dari Cina ke Eropa. Nah, ini satu kapal bisa mengangkat seperti ini, beratnya tidak tertandingi. Bentuknya pun juga luar biasa. Ya, tadi disebutkan Allah telah menundukkan lautan, ya, agar memudahkan kita membawa barang. Ya, baik teman-teman yang ada di Gulf of Mexico tentu bisa paham sekali nih bagaimana kita dimudahkan dengan adanya kekuatan floating gitu ya. Ya, kalau ada sesuatu yang float enak itu lebih gampang daripada ngangkat. Pengembangan ladang minyak di onshore yang di dalam sekali mesti di Tengiz Field ya di Kazakhstan kan kalah cepat dengan pengembangan di Gulf of Mexico atau di di West Coast Afrika gitu kan. Ya. Nah, oke, kemudian di ocean darkness ini. Maaf ini waktunya sudah hampir habis, jadi saya akan cepat-cepat sedikit. Di Quran itu disebutkan di surat An-Nur juga tentang lautan yang gelap gulita dan berlayar-layar ya. Ya. Au kadzulumatin fil bahri lujjiyin. Ya, jadi darkness within darkness yang gelap sekali gitu. Jadi sampai disebutkan kalau tangan kita keluar, kita tidak bisa melihatnya. Ya. Ini pengetahuan bahwa laut itu gelap, gulita, itu baru ketika orang bisa bikin kapal selam lebih dalam dari 100 meter. Jadi itu baru tahun 50-an gitu, tahun 50-an. Sebelumnya kalau kita melihat laut, mana ada laut itu gelap kan? Laut itu pikirnya mesti adalah biru terang gitu ya. Kalau kita misalnya mencoba merekonstruksi pemikiran di Jeddah misalnya gitu ya, tidak jauh dari di mana ayat ini diturunkan, itu laut di situ indah sekali, clear gitu ya, biru gitu. Ada mungkin agak hijau gitu. Dan kalau enggak akan warna hitam. Tetapi ketika Allah menyebutkan orang yang tidak mendapat petunjuk, itu Allah memberikan perumpamaannya itu adalah seperti orang yang berada di laut yang dalam gitu. Bukan di tengah padang pasir yang gelap gulita, tidak. Karena padang pasir itu nanti akan terang pada pagi harinya. Tapi kalau di laut ini itu eternal darkness gitu. Gelap yang forever gitu ya.
Laut itu average ada 3,8 km, begitu kita turun dari photic zone, sudah turun sampai ke 100-200 meter, itu udah gelap, gitu, gelap. Ya. Dan dia layer in many ways. Saya bilang layer itu ada bisa layer keasinannya, layer ke temperature-nya, yang di atas 28 derajat, 22 derajat, yang bawah 4 derajat, gitu ya. Dan mereka constant freezing, 4 derajat forever, gitu ya. Kemudian pressure-nya pun juga very high. Gitu. Bisa sampai sekitar 380 kali daripada pressure di atas permukaan. Gitu ya. Dan ini juga, Allah menyebutkan energi yang bisa disadap yang sangat besar. Dari mana? Dari sesuatu yang bergerak. Di surat Yasin, ya, surat Yasin. Surat ini, kelompok surat ini 38 sampai 40. Ini biasa dipakai untuk penentuan bulan Ramadan. Jadi tentang bulan selalu berubah-ubah bentuk begitu ya. Tapi yang tidak kita sadari bahwa di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Lalu Allah memperkenalkan dirinya dengan Aziz, ya, Azizul Alim, gitu, ya. Dzalika taqdirul Azizil Alim, ya. Ya. Jadi matahari yang bergerak itu, lalu Allah memperkenalkan itulah, ya, Allah yang maha perkasa, gitu, maha powerful, ya, dan maha mengetahui sampai detail bagaimana itu, yaitu. Jadi sesuatu benda-benda yang bergerak itu, ya, pasti ada energi yang menggerakkan, kan? Dan kalau ada yang menggerakkan, boleh nggak kita tapping gitu? Tadi seperti ya tapping, bisa, ya. Ini surat dikunci di ayat lain itu, di surat Takwir dan surat Al-Infitar yang saya sebutkan tadi itu. Ada satu huruf saja yang membedakan, huruf sin sama huruf fa, ya. Di surat Takwir itu, ya, Takwir disebutkan wa idzal biharu sujirat. Sedangkan di surat Al-Infitar wa idzal biharu fujirat. Ayat itu hampir sama, exactly. Kecuali cuma beda di dua itu saja, di huruf sin sama huruf fa. Ya, terjemahan bahasa Indonesia dua-duanya sama. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Dalam bahasa Inggris terjemahannya satu, the sea rises, yang satu adalah the sea are erupted, gitu. Ya. Dan itu dalam konteks ketika membedakan, gitu. Jadi dua peristiwa ini, ya, ketika laut naik dan satu ketika laut itu erupted gitu menjadi. Itu karena dua peristiwa angkasa. Yang pertama ketika yang di ayat di Takwir itu, ketika matahari itu digulung. Sedangkan di Infitar itu ketika langit dibelah, ketika bintang-bintang bertebaran, gitu. Ya, ini menggambarkan suatu peristiwa nanti. Tapi kita jadi belajar bahwa air laut itu ternyata itu dipengaruhi oleh suatu peristiwa pergerakan atau peristiwa besar di angkasa luar sana. Jadi ini hal yang menarik bahwa hidrokinetik atau gerakan daripada air itu bisa kita pelajari dengan melihat pergerakan itu, ya. Di Bay of Fundy misalnya di Kanada itu air laut itu bisa naik sampai 6 meter gitu ya. Naik turun. Kenapa? Karena bulan lewat. Ya, tidal namanya. Di perairan Indonesia juga begitu. Yang bapak-bapak sekalian yang tinggal di sungai di Pekanbaru dulu, kita bisa merasakan Sungai Siak itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan air laut di Selat Malaka gitu ya. Atau yang di Sungai Kampar pernah menyaksikan Golo gitu ya. Kok Golo? Bono ya, Bono. Itu air itu. Kenapa? Karena pada waktu itu ada semacam siklus ketika tidal itu akan menjadi besar. Gitu. Nah ini di Quran ayat-ayat begini menarik. Ini yang saya tadi bilang scientifically atau intellectually itu provoking gitu ya sampai hari ini. Gitu. Kenapa ayat ini menggunakan kata sin, yang satunya menggunakan fa gitu. Kalau diterjemahkan biasa dia akan terjemahan seperti tadi, laut dijadikan meluap, laut dijadikan meluap. Ini beda gitu ya. Baik, kemudian di surat yang hijau juga di surat Yasin gitu. Specifically menyebut sebagai the green tree. The green tree. Green itu apa?
ternyata siklus energi kita, siklus karbon itu bermulanya itu dari klorofil. Tanpa klorofil nggak akan ada fossil oil itu nggak ada, gitu. Ya, fossil energi itu nggak ada, fossil fuel. Ya, jadi dia menggerakkan yang pertama, menangkap energi yang dikirim dari matahari. Ya, dia converting energi yang dari matahari terima, simpan dalam daun-daun kemudian dimakan atau nanti kalau disimpan di dalam hijau-hijauan di dasar laut itu ya, algae atau seaweed atau phytoplankton ya, kemudian dimakan oleh binatang, lalu dia akan menjadi rangkaian hidrokarbonnya akan tetap ada di sana, lalu di-preserve sampai kemudian kita bisa mengharvestnya, memanennya menjadi satu energi. Dan energi di laut itu pun disebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Tur ya. Nah, wal bahri masjur. Ini yang saya sebutkan tadi, satu ayat yang pertama kali menjadikan saya itu tergoda untuk terus melihat dalam Al-Quran hal-hal yang menarik gitu ya. Kenapa? Yang bisa memberikan inspirasi sains, penemuan teknologi dan sebagainya gitu. Nah, itu bahwa di dalam laut itu ada energi gitu, dalam energi. Dan ternyata juga seamount itu banyak sekali di lautan gitu ya. Puluhan ribu gunung berapi sana ya. Kita tahu sekarang yang belajar geologi itu adanya tentang Ring of Fire itu ya. Yang bikin Indonesia juga menjadi bentuknya nggak karuan seperti ini karena ada sambungan lempeng-lempeng tektonik. Dan itu pun di dalam Quran ya, tanah-tanah yang dinamis ini ya, di mana di Indonesia kita menyaksikan banyak sekali gerakan-gerakan, banyak sekali gunung-gunung berapi yang aktif gitu ya. Itu disebutkan di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml surat yang ke-27 ayat 88 ya. Itu disebutkan, kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan, ya. Tamuruhu marros sahab, dia ngalir seperti awan. Bedanya cuma apa? Velocity-nya aja, ya, time-nya. Kalau jadi kalau awan itu dia bisa cepat karena memang dia lebih tinggi. Kalau di bawah ini dia plate tektonik itu bergerak antara 4 sampai 16 cm per tahun. Himalaya itu gunung itu makin tinggi 6 cm per tahun gitu ya. Pulau Sumatera itu digeser sekitar 4 cm per tahun gitu. Nah, ini orang geologis Pak Bambang nanti bisa cerita lebih banyak ya. Makanya kita menyaksikan ada fosil ikan di puncak Himalaya. Bagaimana fosil ikan bisa ada di sana? Karena dia tadinya ada di dasar laut yang diendapkan, kemudian dia akan bergerak dalam waktu yang berjuta tahun, maka dia akan sampai ke sepuncak-puncak gunung. Itu bukti bahwa gunung itu diam, dan Al-Quran sudah menyebutkannya bahwa gunung-gunung itu jangan kamu sangka dia diam di tempatnya, tapi dia berjalan seperti berjalannya awan. Ya. Lapisan-lapisan batuan pun juga disebutkan di surat Fatir tadi itu, ya. Jadi ada, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih, maksudnya layers, ya, layers atau strata-strata batuan, ya, batuan sedimen yang warnanya merah, beraneka warna, beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Jadi ini kata alwanuha ini dipakai berulang kali di dalam Al-Quran dan menggambarkan manusia yang bineka tadi itu juga dengan sebutan alwanuha, ya. Nah, batuan-batuan ini kita saksikan. Kalau ada yang pernah pergi ke Cina, saya belum pernah, tapi ada teman saya pergi ke situ, dia tunjukkan warnanya memang tidak sedrastik ini, tapi layer berwarna itu kelihatan. Kalau saya ke Cina, ke Guilin itu yang bentuknya seperti di film Avatar itu ya. Nah, kemudian di padang pasir kita di Timur Tengah itu juga kelihatan lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisan daripada bumi. Ini pemandangan yang biasa buat geologis. Ini Pak Bambang sambil nostalgia Laut Cina Selatan, kita lihat seismik 3 dimensi dari Baram Delta. Ya, lapisan-lapisan itu kita bisa melihat sampai kedalaman 8 km ke bawah, ya, 8 km ke bawah.
lapisan-lapisan itu selalu ada, dan kita bisa lihat dari hasil pengeboran, dari hasil coring, lapisan sedimen itu begitu berwarna-warni dan tebal. Gitu. Dan kemudian kalau tadi disebut wal bahri masjur juga bahwa ada api di dasar lautan, itu kita di banyak tempat di lautan yang dalam di bawah 1000 meter. Average laut itu adalah 3,8 kilo ya. Nah, kalau ini itu ketika laut itu sudah di bawah 1 kilo itu dingin sekali dasarnya. Sehingga gas yang naik ke atas bersama uap air itu akan mampu tertrap menjadi suatu es yang disebut sebagai hydrate gas ya, hydrate gas. Ini sementara ini hydrate gas masih dianggap sebagai hazard atau ancaman buat orang yang ngebor. Tetapi beberapa perusahaan, beberapa negara sudah mengconsider ini secara serius dan memetakan bahwa ini juga suatu cadangan, suatu resources yang mungkin bisa di kemudian hari akan bisa dieksplorasi dan dieksploitasi. Bahan-bahan tambang mineral juga banyak sekali karunia Allah. Jadi yang terakhir ya, tadi kita sudah melihat nikmat manusianya, nikmat nilainya dari Al-Qur'an ya. Kemudian nikmat alam semestanya, khususnya saya fokus ke Indonesia yang lebih banyak pada lautan, bagaimana Al-Qur'an itu menyebut-nyebut tentang lautan. Lalu sekarang kita ngapain kalau sudah dapat? Syukurlah gitu. Dan bersyukur itu ditunjukkan di surat Ibrahim. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah-nambah lagi. Wa id ta'addana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi kita kalau bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan itu. Kalau kita tidak, maka kita akan kekurangan. Dan syukur itu untuk apa? For your own good. Syukur itu untuk kebaikan diri kita. Allah nggak butuh kita syukur. Kita yang butuh syukur. Di surat Luqman ini disebutkan. Be grateful to Allah. Kita bersyukur pada Allah. Tapi whoever is grateful for the benefit of himself. Jadi untuk keuntungan diri kita sendiri. Jadi kalau kayak kita kembalikan ke Indonesia yang begitu banyak kenikmatannya tadi, itu kalau kita grateful ya kita melakukan satu action ya yang memanfaatkan tadi, misalnya energi kita jangan terus-terusan mencari dari yang tidak ditunjukkan, tapi yang tadi ditunjukkan adalah adanya aliran tajri min tahtihal anhar ya, suatu aliran yang luar biasa yang di surga pun juga ada yang bisa membawa energi yang luar biasa. Baik, ini yang terakhir slide-nya, what we have learned tonight. Jadi yang kita pelajari adalah Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang hingga hari ini ya itu masih kita rasakan, masih useful gitu ya, masih sangat bermanfaat ya, masih relevan gitu. Bahkan banyak yang masih tadi itu intellectually provoking tapi belum terjawab ya, tapi akan menjadikan kita itu mempelajari lebih banyak. Dan kitab suci ini adalah kitab yang tidak meragukan sama sekali. Saya yakin ya, inilah yang betul-betul sebagai kitab yang menjadi petunjuk gitu ya. Dan tadi disebutkan kita adalah umat Islam. Umat Islam itu adalah atau Muslim adalah umat yang terbaik karena apa? Karena kita beriman, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran ya. Itu surat Al-Imran 110. Dan berilmu setelah meneliti kelimpahan alam. Ya, tadi di surat Fatir ya, itu untuk menjadi ulama, yang takut kepada Allah, yakhsyallah itu ternyata prekondisinya adalah ulama itu harus membaca alam dan memahami tentang keanekaragaman, kebinekaan dari semua ciptaan termasuk manusia gitu. Lalu bersyukur ya, dan itu akan menambah sehingga ketika kita bersyukur dan memanfaatkan karunia akan menjadi perasaan. Ini apa? Ya. Pertanyaan aja kan? Atau perlu saya baca dulu? Baik, sudah selesai yang saya sampaikan. Itu apa namanya question and answer. Saya lihat ada Swito Anggora. Assalamualaikum.
saya baca juga. Untuk kembalikan waktu Jadi saya. yang dalam garis atasnya, dan terakhir baru tanda tangan. Terus di belakang ada halaman yang tanda tangan ada tiga lagi. Mas Bambang, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tintanya udah ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan hostnya ke saya. Yang penting ada tandanya. Ya, ada tanda. Kan kok kirim di nya. Ya, ya. Makasih Mas Ito ya. Ini udah mau habis. Pak Agus, benar saya. Ya. Bisa kembalikan hostnya ke saya. Iya, yuk. Ayo, makasih ya. Terima kasih. Makasih Mas Bambang. Silakan. Baik. Sebentar. Bisa lihat saya? Bisa dengar saya? Bisa. Oke, baik. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khair Pak Agus, pemaparannya yang sangat bermanfaat. Dan insya Allah kita masih ada waktu buat siapa yang ingin tetap mengikuti question and answer session. Kita mungkin buka 3 penanya pertama, dan insya Allah Pak Agus yang akan langsung menjawab. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Bisa di-unmute sendiri kalau itu. Baik, kalau tidak ada, saya ada pertanyaan ke Pak Agus. Saya sendiri mungkin udah pernah ada yang lihat bukunya ini dari Pak Agus. Terima kasih bukunya. Ini hadiah dari Pak Agus ini, bukunya. Udah 15 tahun yang lalu. Di situ tadi dibahas tentang apa-apa yang belum kita ketahui tapi ada di Al-Quran. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa itu kita mencoba mencocok-cocokkan. Tapi apakah ada suatu usaha atau usaha bersama untuk menemukan sesuatu berdasarkan apa yang sudah ditetapkan atau yang sudah tertulis di Al-Quran? Itu pertanyaan saya pertama. Bagus. Betul. Terima kasih pertanyaannya, Mas Bambang. Tentang apakah kita tidak mencocok-cocokkan, gitu ya, mencocok-cocokkan. Memang tidak bisa dihindari. Saya memperhatikan banyak penulis yang terjebak dalam mencocok-cocokkan tadi itu, cocokologi gitu. Jadi kita harus fair gitu. Memang misalnya ya tentang kalau orang mengambil teori dari sains yang padahal itu masih bisa salah gitu. Sedangkan di Al-Qur'an kita sudah yakin bahwa Al-Qur'an itu tidak salah gitu. Lalu akan dia memaksakan dari teori ini dicocokkan. Oh, ini sama nih dengan ini gitu ya. Big Bang misalnya. Big Bang. Saya sendiri belum begitu tune in dengan itu. Apakah iya gitu. Karena teorinya masih bisa berubah. Tetapi ada yang untuk menyelamatkan kita dari tuduhan itu adalah kita pergi ke data gitu. Jadi Quran itu kita pergi di dalam Quran perginya ke teks yang asli. Seperti saya tadi sebutkan dalam kata wal biharu fujirat ya, dan sama biharu sujirat. Di surat Takwir sama Infitar, 2 surat itu ya, 2 ayat itu mirip gitu kan. Lalu kita gali kenapa ini kata ini menggunakan kata fujirat, yang satu kata sujirat gitu. Lalu kita lihat munasabahnya, beberapa ayat ke atas, beberapa ayat ke bawah. Dalam konteks itu kita ketemu gitu. Bahwa oh ini
tentang dua hal yang berbeda. Memang peristiwanya tentang air laut, tetapi air laut yang bagaimana? Dan peristiwa kondisi prakondisi apa yang menjadikan air laut itu yang satunya fujirat, yang satunya sujirat gitu. Ternyata ada satu fenomena yang satu idas sama unfatorat, jadi sama. Yang satunya yang lebih rendah yaitu idas samsukuwirat, yaitu ketika matahari itu digulung, diremas gitu. Nah, di dalam Quran terjemahan matahari digulung. Matahari digulung. Saya pernah usulkan di di Kemenak itu, mungkin istilahnya bukan digulung gitu. Kalau digulung itu kesan kita matahari itu seperti seperti piring gitu, seperti lembaran pizza gitu yang digulung gitu ya. Tapi ini bukan gulung, tapi sebetulnya idas samsukuwirat itu adalah ketika matahari itu dijadikan diremas gitu. Nah, rupanya pada waktu itu Pak Quraisy Shihab juga bilang, oh ya, mungkin ada satu istilah, mungkin kata itu tidak tepat, tetapi ada sesuatu hal yang kurang lebih diremas atau dikecilkan gitu. Dan ketika dia kecil, maka gravitinya itu menjadi besar gitu. Karena apa? Volumenya menjadi kecil. Volumenya menjadi kecil, masanya sama, gravitinya besar, maka efeknya kepada apa? Planet lain, dan planet lain itu adalah planet kita, bumi. Dan bumi kita itu yang terpengaruh apa? Yang something yang liquid gitu, air. Maka air itu akan naik gitu. Nah, akan naik. Ketika matahari menjadi kecil, air laut akan naik. Tapi ketika langit dibuka begitu, maka ya. Jadi kembali lagi. Jadi kita membedah ayatnya itu dengan kita stick pada diksi yang dipakai dalam Al-Qur'an. Kita tidak merubah diksinya begitu. Lalu kita jadi tanya, kita melihatnya bukan ke kamus bahasa Arab, tapi kepada kamus Al-Qur'an gitu, kamus Al-Qur'an. Sekarang sudah ada dalam bahasa Inggris, kalau Yanu sudah pakai artificial intelligence namanya corpusquran.com. Itu kata ini itu berubahnya bagaimana, ada di ayat mana aja itu ada ya. Jadi membedah diksi-diksi itu dulu. Itu satu di satu sisi. Kemudian di sisi lain kita melihat kepada data. Jadi bukan kepada eksplanasi teorinya di dalam sains, tetapi pada raw datanya yang belum dimanipulasi, belum diproses, belum diinterpretasi gitu. Ya, kita dulu di geologi interpretasi bisa macam-macam, lihat batunya sama, lihat seismiknya sama, interpretasinya bisa macam-macam. Nah, jadi kita untuk selamat itu kita lihat kepada data gitu ya, kita data gitu. Jangan sampai kita tertipu dengan manipulasi data tadi lalu membuat interpretasi. Ya, jadi kembali lagi Qur'annya kepada diksinya, stick pada diksi Qur'an. Kenapa menggunakan kata itu gitu. Kemudian di sainsnya kita ambil ke data gitu. Lalu kita mulai mendekatkan gitu. Di dalam istilah saya menyebut sebagai paralel gitu. Ya, paralel. Jadi ayat Allah itu kan ada dua. Ayat yang tertulis itu sebagai ayat qauliyah ya, yang diucapkan, sama ayat kauniyah, ayat alam semesta ini. Dia pasti match, dia correlate gitu ya. Jadi dia tidak akan dia pasangan yang bagus gitu ya. Bagus. Nah, itu yang kita cari. Jadi jangan sampai kita mencocok-cocokkan, jangan mengkorelate yang nggak betul gitu ya. Sama kita ya, Mas Bambang, kita kalau dulu bikin korelasi well to well gitu kan bisa aja pindah layers gitu kan. Jadi harus hati-hati, kita tidak boleh memaksakan gitu. Baik, mungkin itu jawaban saya. Nggak tahu tambah bingung atau enggak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Unmute sendiri. Di Houston udah makin malam ini ya. Di Jakarta masih boleh nanya. Ya, Mas Wito. Ini Mas Agus Jamil. Terima kasih sekali. Saya pertanyaannya yang simpel saja. Tadi diterangkan pertemuan Laut India sama Pasifik ya, itu bagus sekali. Kayak koral sama pure. Tapi kalau di terusan Panama, di mana pertemuan Atlantik dan Pasifik itu gimana ceritanya? Itu saja. Kira-kira sama nggak narasinya sama nggak kira-kira? Ya, baik. Terima kasih. Terus. Ya, terima kasih Pak Suwito Anggoro, Mas Wito. Jadi memang di batas-batas itu
kenikmatannya banyak gitu ya. Sekarang kalau dilihat Panama itu kan dikuasai juga. Dia pengen semua orang memperebutkan Panama atau Suez gitu ya, Suez gitu. Suez, Hormuz, Panama gitu, English Channel gitu. Satu yang tempat pertemuan-pertemuan itu. Tetapi ada yang natural, ada yang tidak natural kan. Panama kan kurang lebih tidak natural dia. Jadi tidak seperti Selat Malaka misalnya begitu ya, atau Selat Makassar, Selat Lombok dan sebagainya. Jadi batas antara dua lautan itu dia memberikan kelebihan-kelebihan tadi itu. Yang kenyataannya misalnya bahwa tadi saya tunjukkan Coral Reef itu epicenternya, pusatnya itu ada di perairan kita gitu. Bukan cuma Indonesia, maksud saya perairan mulai dari Filipina, terus turun sampai ke Jawa, terus ke timur sampai ke Kepulauan Solomon gitu ya, terus naik ke atas lagi kembali ke Filipina. Sehingga Indonesia Timur ya kayak Raja Ampat itu memang menjadi epicenter pusatnya koral dunia. Nah itu karena dia batas antara dua itu ya, air laut itu berubah ada flowing ya, seperti itu ya, enggak pernah. Selama bumi itu berputar maka akan ada arus permukaan yang disebut sebagai global conveyor belt tadi itu gitu. Nah sedangkan di tempat-tempat seperti Panama gitu itu tidak terjadi flowing seperti itu, tetapi dibuat artificial karena memang orang enak nih dipotong di sini. Ya, maka secara ekonomis ya, tapi secara biologis, secara oceanografik tidak menjadi gitu. Ya. Begitu Pak Wito. Ya. Makasih banyak, makasih. Ya, sami-sami. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Mungkin sekarang sudah jam waktu Houston sudah hampir 9:30. Ini ada dari Salt Lake City, Utah juga nih, Pak Nugroho. Masya Allah. Ya. Silakan. Dari Jepang juga ada nih, Pak Ridwan Wicaksono saya lihat. Masya Allah. Dari Jepang, dari Toronto, dari Salt Lake City. Aku saya tunjukkan ini masih ingat tak ini? Masih ingat lah. Ya, masih kelihatan. Pak Wito. Kelihatan. Oh nggak kelihatan ya? Nah, ini. Fotonya aja. Ini nih. Kelihatan? Ini buku dikasih Mas Agus beberapa tahun yang lalu. Sudah pernah dibaca, lupa dibaca-baca lagi jadi bagus. Makasih. Sama dengan bukunya Mas Bapak. Videonya belum di-share Pak Wito. Bagaimana? Videonya belum di-share. Oh, sorry. Iya. Oke. Oh, sorry. Hanya host yang bisa share. Oke. Ya udah. Saya dikasih buku yang sama dengan Mas Agus, buku Lautan itu, tapi ada note-nya cuman tahunnya nggak ditulis dulu. Jadi saya ingat kapan ini diberikan. 2005 itu Mas. 2005 ya, yaitu satu di sini. Ada tulisan tangan Yu, bagus sekali. Insyaallah. Jadi saya ulang baca lagi Gus. Makasih. Iya. Saya ingin menulis ulang buku itu sebetulnya karena banyak permintaan untuk dicetak ulang. Sekarang sudah habis gitu. Jadi untuk mencetak ulang itu saya justru ingin menambah beberapa hal yang berdasarkan masukan atau perkembangan terakhir gitu. Doakan mudah-mudahan bisa jadi satu buku yang lebih bermanfaat gitu. Amin. Baik, kalau tidak ada dan saya lihat partisipannya satu-satu udah mundur dari 34 jadi 27 sekarang. Ya, mungkin sudah waktunya. Jazakallah khair Pak Agus, Masya Allah, terima kasih sekali lagi dan jangan bosan. Baik. Senang sekali nih saya diundang teman-teman di Houston. Justru mungkin kita bisa kolaborasi ya suatu saat nanti. Saya kebetulan terakhir ini diminta
Muhammadiyah Ranting Sudirman gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya juga mengisi pensiun lah. Jadi kita bisa bermanfaat untuk banyak kita networking gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi, insya Allah. Insya Allah ya. Baiklah ke Bapak Ibu yang hadir di meeting online ini. Demikian halaqah bulanan kita. Sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Agus. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita recite An-Nas dan doa tutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bambang. Ya, Mas. Barangkali Kak, saya ingat kalau di pengajiannya di BSD itu setelah pengajian, kalau misalnya ada yang ingin cuma say hi apa-apa, boleh di-on-kan yang lain gitu. Barangkali ada dari dia. Oh ya, ini saya masih tetap on ya. Oh ya, ya. Dan itu juga di Facebook itu ada IMC Houston. Itu biasanya recorded ininya acaranya ada di situ. Oke. Ya. Dan kalau misalnya Pak Agus mau share nomor WA ataupun email, silakan. Oh iya. Saya nanti ya. Saya kirim ke grup. Ya. WA saya. Nah, kalau Pak Agus bersedia, saya bisa share di WhatsApp group. Boleh juga. Tapi ini saya bisa share juga. Oke. Tapi orangnya tinggal 10 orang ini. Oh gitu ya. Ya. Tadi ada tinggal setengahnya. Nggak apa-apa, silakan aja buat yang yang berminat. Ya. Oke. Udah itu. Oh, tapi ya, tadi ada juga yang minta slide-nya, kalau memang slide-nya bisa di-share. Boleh. Atau saya slide bagaimana? Di-upload ke sini sekarang atau lewat Mas Bambang aja? Ada chat file, itu di bagian chat itu ada file. Chat, sebentar. Ya, chat. Turn on your chat. Tab. Di kanan bawah itu ada file. Kok nggak ada file sebentar? Ini di bawah adanya more. Ya, itu kan ada type message, terus ada file. Iya, biasanya saya lihat saya nggak apa. Atau nanti lewat itu aja Mas, email bisa. Atau Pak Agus dijadikan host dulu barangkali, bisa simpan file. Coba. Di more itu Gus, di more ada di bawah itu di tab gitu ada chat ya. Partisipan Pak Agus. Partisipan kanannya partisipan ada more. Coba di tab itu keluar chat di sana. Saya jadiin Pak Agus dulu ya. Nah, cuman file ada di mana? Tapi harus dijadikan host dulu atau co-host. Baru iya, bisa sharing file. Iya, barangkali. Maklum nggak tek. Luar biasa Pak Agus sharingnya, paparannya. Itu nanti bisa melengkapi Zoomria kita hari Rabu depan ya. Luar biasa. Pak Agusnya udah live. Oh iya. 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 Baiklah. Saya sorry, Pak Agus Jamil. Oh, udah keluar deh. Beliau udah ini. Bisa kirim aja email ke saya atau WhatsApp saya. Ini nomor WhatsApp saya share di sini. Iya. Nanti saya bisa bagi kalau Pak Agus kirim ke saya. Di-share di mana, Pak? Di
to everyone ya. Ya, itu nomor saya. Kalau itu apa kabar? Baik. Itu ya boleh. Ya, nanti Pak Agus Jamil. kalau Pak Agus kontak ke saya bisa share lagi. Ini Pak Bambang yang 832 213 itu ya? 9311 ya. Iya, betul. Nah, langsung saya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, saya tutup ya, saya akhiri ini meetingnya. Terima kasih sudah join. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada Pak Muharram, saya nggak lihat tadi. Ya. Baik.